Halo guys, kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Kresek sampai ke Mancak ya. Mancak turun ke pesisir mampir ke rumah Om Bayu. Keseruannya ikuti. Oke, kali ini hari Minggu tanggal 8 September 2024. Kita akan jalan lagi ke daerah mana? Daerah Serang ya. Tepatnya mungkin di seputaran Mancak. Nanti kita akan lewat pesisir, kemudian ambil jalur mana? Jalur atas, kemudian ke pesisir, melipir kita ke daerah Cilegon. Setelah dari Cilegon kita akan mampir ke salah satu kerabat kita, kemudian go back. Kali ini kita kurang lebih akan menempuh perjalanan sekitar 177 kiloan meter ya. Nanti akan kita cek di maps, tapi itu baru perkiraan ya. Fixnya nanti akan di share di mapnya kemana aja jalur-jalur perjalanan kita. Sebelum perjalanan kita akan cari perlengkapan untuk makan dulu ya, sekedar cemil-cemilan. Nanti kita akan beli makan buat kakak Jasmine biar dia semangat jalan perjalanan di hari ini. Oke guys, saat ini kita ada di Pasar Kresek. Pasar tempat dimana aktivitas selalu ramai, selalu macet, apalagi bertepatan di hari hari pasar ya. Udah pasti membludak di sini macetnya. Kemudian ditambah lagi dengan mobil besar, cocok sudah. Kalau ada mobil besar itu nggak bisa lewat jadinya. Bule burung. Kita udah istirahat di Indomaret. Starting pertama nyari perbekalan. Selanjutnya go to alun-alun pada Rincang. Kita cari tempat yang enak dulu di situ. Setelah perjalanan kepada Rincang, nanti kita akan cek lokasi di sana seperti apa. Ini kita lewat ini ya, pertigaan itu loh, yang masuk ke Koper terus masuk ke Jayanti. Ini adanya di
Jayanti. Nanti kita tembus-tembus di pertigaan apa namanya, pertigaan yang mau ke Rangkas, Jawilan dan Serang ya. Perjalanan kita lumayan apa namanya, pagi ini lumayan panas. Ini masih jam 9 ya, jam 9 apa jam 8 gitu. Posisinya udah lumayan panas. Di so far so good lah. Selama masih jalan gitu lancar, nggak macet sih, terbalaskan dengan angin ya. Maksudnya bisa dibalancing sama angin, hawa panasnya. Untuk jalan ini kebetulan sudah bagus ya, sudah beton semua. Awalnya jalan sini parah ya, jalan betonnya hancur, jadi kita kalau pengen jalan itu agak lumayan makan tenaga karena vibrasinya cukup tinggi. Ini ke arah Rangkas, kita lurus ke Serang. Dan kebetulan hari ini kita motovlog ditemani dengan kakak Jasmine. Dia ingin juga merasakan jalan-jalan naik motor ke daerah-daerah tertentu ya, atau tempat-tempat tertentu. Ya, ini lokasinya sendiri belum pernah didatangi katanya ya. Jadi kita jalan santuy aja, nggak usah ngebut-ngebut, karena kalau di jalan itu ya harus kita nikmati ya selama perjalanan. Jadi harus enjoy, karena kalau kita pikirannya fokus dan enjoy itu perjalanan juga aman, nyaman. Walaupun di jalan kondisinya panas, terik ya, seperti sekarang nih ya, kondisinya sangat terik, panas sekali. Tapi panas seperti ini tidak mengurangi minat atau mengurangi semangat kita untuk mendatangi tempat-tempat yang belum pernah kita datangi. Dan sebagai referensi kalian juga nih, nanti kalau misalnya mau jalan ke daerah sini atau ke tempat yang kebetulan dilalui Ted Setia ya, bisa buat bahan referensi ya, referensi ngelihat jalurnya seperti apa, trafficnya seperti apa. Jadi kalian apa namanya, bisa menghitung perjalanan, terus perbekalan dan yang lain-lain. Oh ya, satu hal untuk daerah Jalan Raya Serang atau Jalan Raya Pantura ini, saat ini sedang banyak sekali mobil-mobil truk besar ya, truk-truk pembawa tanah. Jadi antisipasi harus keep safety atau berhati-hati di jalan, karena sebisa mungkin untuk kendaraan besar kita hindari jauh-jauh ya. Kalau bisa menghindarlah, jangan terlalu dekat dengan kendaraan-kendaraan besar, karena kendaraan besar itu ada titik di mana blind spotnya itu benar-benar tidak terlihat oleh driver. Jadi kalian harus mengantisipasi itu. Nah, ini daerah Jayanti ini kebetulan dari zaman dulu kan dia cuma 2 jalur, dan jalur tengah ini adalah jalur utamanya ya. Di tahun 2000 di bawah 2010 ya, ini masih
sorry, 2008 ke bawah ini masih kecil ya jalannya, tapi setelah itu kayaknya sudah besar ya, udah ada 4 jalur, jadi kendaraan tuh serasa apa namanya, luas banget. Karena kalau orang-orang lokal ya ingin lewat atau ingin warawiri seperti Balaraja Cilegon ya lebih memilih jalur alternatif ini atau jalur provinsi ini. Karena kalau lewat tol Cikupa Cilegon itu lumayan mahal ya, tolnya lumayan mahal ya untuk tol area Cilegon Astra Group. Jadi ya itu banyak yang memilih lewat jalur alternatif ini ya, karena satu, jalurnya juga udah gede, jadi lancar juga. Mungkin ada jam di beberapa titik maksud saya, dan itu pun tidak seramai ya yang kalian apa namanya lihat di kota-kota sebelumnya. Kalau di hari libur ya, kalau di hari kerja hindari daerah di mana atau di mana ada kawasan industri ya, contohnya kayak Nikomas gitu kan. Itu daerah rawan macet kalau di hari kerja, jadi kalian harus hindari itu. Nah, untuk Serang sendiri ada Serang Kota dan Serang Kabupaten. Jadi kalau masuk jalan-jalan besar ini ya, saat ini kita masih ada di Serang Kabupaten ya, lokasinya masih di Serang Kabupaten. Nanti ada perbatasan Serang Kabupaten dan Serang Kota, ada di dekat jalur kota, nanti lampu merah kota itu perbatasannya. Nanti kita akan coba cek kayak gimana. Tapi saat ini ya kita akan cari pom bensin dulu, karena tank bahan bakar kita sudah 3 strip. Seperti biasa Ted Setia akan isi gas line atau BBM ketika sudah 3 strip seperti ini ya. Jadi kita harus merapat di pom bensin, kemudian kita isi bahan bakar dulu untuk supaya perjalanan kita lebih aman, safety, tidak takut bahan bakar kehabisan di jalan ya. Jadi mobil-mobil besar itu sedang ada proyek di mana pengurukan itu lebih ke arah Tangerang Kabupaten ya untuk saat ini, pengurukan atau proyek-proyek besar ya, pengurukan tanah atau pengurukan dan penggalian. Jadi kalau setiap kita kerja ya di hari normal tuh banyak sekali mobil truk-truk Fuso atau truk-truk tronton yang bermerek Pau gitu. Mereknya kalau nggak salah truknya truk Pau gitu ya, China kalau nggak salah itu mungkin ada proyek pengurukan di daerah Kabupaten Tangerang ya. Entah mungkin itu proyeknya apa namanya, PIK atau gimana ya, kita nggak tahu. Coba nanti next ya mau review daerah Ronjo terus Resek itu seperti apa ya di belakang, walaupun dekat tapi belum sempat direview oleh Tencent ya, karena kebetulan destinasi planning kita memang ke arah barat dulu ya. Nanti kita akan coba review. Nah, ini salah satu tempat yang rawan macet karena kesana ke Serang, Kresek
Sini ke petir bisa juga jadi alternatif ke petir. Lewat kak, sudahlah, tidak apa-apa, lewatkan saja. Masih kecil udah cari uang. Tanggung sekali ya posisinya lampu hijau ya. Main banget ngajak makan tadi adek itu. Motor tua sarungan pula itu, lihat pakai koko pula. Aduh, luar biasa si abang itu, habis sunatan kayaknya. Rama kuliah di sini nih. Kakaknya Pira. Panasnya mantap ya.
Serang kota itu banyak sekali lampu merahnya ya. Jadi bentar-bentar lampu merah, bentar-bentar lampu merah gitu. Selang berapa ratus meter itu udah lampu merah lagi. Jadi cepat sekali lampu merahnya. Oh, sampahnya. Sampahnya di mana? Mana? Buset, sampah semua ini kak. Semua itu sampah, ya ampun. Ntar berhenti dulu, papa mau lihat map. Welcome to Mancak. Mancak ini udah dimancak ini kak. Jalannya berkelok-kelok.
Adem ya. Ini masuk ke Mancak ini. Jalannya berkelok-kelok. Jurang sono. Enggak. Mana si Supri aman Supri. Mau kemana kita? Kalau ke sana Mancak Anyer, Ciomas pada Rincang. Kita ke Mancak Anyer aja. Hah? Oke, kembali lagi bersama siapa? Setia Motovlog. Kali ini ada di mana? Pantai Tanjung Anyer. Setelah tadi kita muter-muter dari mana? Kresek, udah Kresek, Koper, lanjut lagi kemana tadi? Koper, Serang,
Serang, Rangkas, Serang Kota, masuk alun-alun, makan dulu tadi di situ, jalan lagi berhenti di Indomaret, Alfamart, jalan lagi ke Mancak. Mancak mau lihat tempat camping tuh cakep tuh, nanti rekomendasi. Kalau jalannya udah bagus kita bisa camping di sono kan. Iya, camping di sana nanti ya. Dan dihabisin camping, terus tadi turun lagi mau ke Cilegon kan, tempat partner. Jadi sebelum situ ada di pantai Tanjung Tung ini tiket masuknya 20.000. Seru kan? Jadi tempatnya Chelsea, mendengar suara ombak bergung gitu, gui. Mau enak guys. Jadi ada yang mau konten dulu baru yang nanti kita mulai. Oh iya, lihat ini namanya pantai apa namanya, Tanjung Anyer tadi ya, Tanjung Tum Anyer. Di Tanjung Tum Anyer ini pantainya kayak gini nih kawan. Tanjung Tum Anyer ini lokasi pinggirnya ya. Kalau kalian mau berenang tuh adanya di sono tuh, pojokan situ kalau mau berenang tuh. Kalau mau berenang ya buat anak-anak tuh di situ. Ya cukup lah buat liburan-liburan kecil anak-anak. Nggak habisnya dihabisin. Airnya bening ya, nggak kayak di Tanjung Kait ya. Bening, airnya bening. Ini si Supri yang nemenin kita jalan-jalan ke sini nih, si Supriyanto yang Supra.
bosnya. Kurang pesan lagi gak? Enggak. Yuk. Oke. Sekarang kita udah lanjutkan perjalanan lagi dari Pantai Tum Anyer ke Cilegon, ke perumahan Curug Asri. Posisi saat ini ada di Pantai Tum ya. Ntar kita akan ke arah Cilegon sana ya, ke arah kiri kurang lebih setengah jam kita ke perumahan Curug Asri. Ini masuknya jalan nasional ya guys, jalan nasional 3. Jalan nasional 3. Nanti kurang lebih dari jalan ini kita menempuh perjalanan sekitar 9 km dari Pantai Tum. Pantai Tum Anyer ini 9 km. Jalan Anyer ini nanti tembusnya ke kawasan ya guys, kawasan. Ini tepat jam 12.40 siang hari Minggu tanggal 8 September 2024. Nah, di depan ini Hotel Putri Duyung guys. Hari ini kita motoran cukup jauh nih, dari Kresek sampai ke Anyer. Kresek Anyer itu lumayan ya, sekitar 3 jam menempuh perjalanan. Boy Seafood. Ini tempat rekreasi ini kalau hari libur rame ya guys di Anyer ini. Bahkan di jalan Anyernya sendiri nih, jalan sini tuh sampai macet. Jadi kalau orang mau lalu lalang tuh susah, saking macetnya kan. Jadi bisa yang awalnya memang cuma 1 jam gitu dari Serang ke Anyer, ini bisa 2 jam bahkan 3 jam kalau macetnya parah. Air bersih katanya tuh, air bersih. Kalau riding di siang itu yang penting
kuncinya minum cukup ya, jangan terlalu banyak juga nanti beser. Minum cukup. Terus satu hal lagi yang paling penting, kalau bisa ambil jalur yang tidak macet walaupun agak jauh. Tujuannya apa? Supaya kalian gak dehidrasi di jalan. Karena kalau misalnya macet itu kalian akan banyak mengeluarkan keringat, nanti kalian bisa dehidrasi di situ. Saat dehidrasi itulah yang berkendara sudah mulai tidak nyaman, ada rasa-rasa gelisah atau gimana gitu. Intinya berkendara sudah tidak nyaman ya. Kalau kondisi kalian kepanasan, macet, itu kalau yang namanya kita berhelm ya, kulit kepala serasa gatal gitu kan karena saking panasnya. Ini masuknya ke pasar Mancak. Pasar Mancak. Oke. Ini masuk ke pasar Mancak saat ini kita, guys. Tadi kita ke arah di kanan ya, kita masuk tadi pertama kali keluar di jalan Mancak, kita masuk ke sini ada di kanan tadi. Kalau belok kanan itu arah Mancak, jalur yang tadi kita lewatin. Cuma kondisi jalannya cukup naik turun, agak sedikit ekstrim sih. Kalau kalian pengen datar-datar aja ya lewat Serang Kota, masuk kawasan Krakatau, Cilegon. Ini yang dinamakan Desa Anyer. Sekarang jalannya udah gede ya. Tadinya kan hanya 2 jalur, sekarang udah ditambah kiri kanan. Jadi semakin lebar saja jalurnya. Ada sekitar 1 space kiri, 1 space kanan. Jadi kayak seolah-olah 4 jalur. Tapi ini juga tidak ya memang sedikit membantu, tapi tetap yang namanya di hari libur tuh sebesar apapun jalannya ya, kalau volume kendaraannya melebihi volume jalan ya pasti akan macetnya akan panjang nanti. And the end, jarak tempuh pun akan terasa lama dan cukup jauh karena antrian volume kendaraan yang membludak di satu titik ya. Biasanya di tempat rekreasi itu volume kendaraannya meningkat, tapi di kota-kota lain atau di desa atau di tempat-tempat yang tidak ramai, yang biasanya ramai justru akan sebaliknya gitu, akan cenderung lebih sepi dari biasanya karena banyak aktivitas di tempat-tempat rekreasi. Alhasil kan macetnya di tempat rekreasi, jadi di tempat yang kota-kota biasa malah sepi, kebalikannya.
masuk ke ini ya, kawasan Asahimas ini. Kiri kanan ini kawasan Asahimas ini. Jadi kalau kalian mau ke Anyer pasti kalian melewati kawasan ini. Kalau di sebelah kanan itu Mancak. Asahimas itu berdekatan dengan Mitsubishi Tsukubai, kemudian ada lagi di situ ada Mitsubishi Energi, ada lagi Chandra RC, ada lagi apa namanya, wah banyak lah, intinya kawasan-kawasan industri chemical ya, sama power ada semua di sini. Kalian bisa cium bau-bau aneh gitu ya, karena ini kawasan chemical, jadi ya baunya pun ya bau chemical ingredient, energi, power di sini semua. Nah, kalau di samping kita ini sebelah kiri adalah Asahimas ya, atau disebut ASC. Nanti setelah Asahimas kalian bertemu kayak pabrik India, apalah namanya, lupa ya. Nanti akan kita lewati juga nih di depan. Indorama ya, Indorama, betul sekali, Indorama. PT Sankyu juga ada di sini. Kalau PT Indorama itu punya India aja. Mostly di sini chemical, ingredient, power, PLTU ya, ada semua di sini. Jadi memang kawasannya pinggir pantai atau pesisir tuh cukup panas, sepanas-panasnya gitu. Cukup apa namanya, memakan energi ya kalau kalian beraktivitas di daerah pesisir atau di daerah yang cukup panas seperti ini. Memakan energi, terus keduanya itu sunburningnya over. Kalau kalian pengen melihat atau pengen punya kulit yang coklat dengan cepat ya di sini langsung, nggak usah lama-lama, 15 menit 20 menit langsung coklat gitu, bahkan bisa geseng gitu ya kalau pengen berjemur di sini. Ini salah satu hal yang tidak boleh ya, nyalip kendaraan ada di kiri, karena lebih bahaya ya kalau nyalip. Nah, setelah ini kita ambil ke kanan guys, masuk ke Jalan Nasional 3 ini namanya. Oh ya, lagi ditutup juga ya, kalau kita lurus nggak bisa, jadi kita dialihkan ke sini ya guys. Nah, dari Jalan Nasional 3 ini kurang lebih kalau kita pengen ke Curug Asri ya, ini adanya sekitar 10 km lagi dari sini, dari pertigaan, jadi cukup lumayan juga. Si Supri kebetulan aman, Supri, cuma kalau dia makin di beset-beset
makin aus juga konsumsinya. Jadi kalau kita santai-santai, dia juga santai juga minumnya. So far sih masih 5 bar ya, kadang indikatornya ngaco ini, masih 4 sampai 5 bar, jadi masih aman lah. Nanti kita ngisi lagi di setelah dia menunjukkan ke 3 bar baru kita ngisi lagi. Kalau masih 4 sih masih aman. Kemungkinan besar juga ini karena pelampung di dalamnya udah nggak bener, jadi kadang-kadang suka naik turunnya itu nggak pas. Di Jalan Nasional 3 ini lancar ya, dan jalannya pun lurus berbeton seperti ini, berbahan beton. Jadi kalau pas jam-jam panas ini sangat menguras tenaga ya, menguras tenaga sama menguras ban. Kalau tekstur aspal atau tekstur jalan seperti ini tuh banyak mengikis ban kita ya, apalagi jalannya di siang bolong, panasnya luar biasa panas. Dengan intensitas pengereman yang tinggi, otomatis ban kalian akan cepat habis. Jalan industri ini apa namanya, jalannya udah bagus ya. Jadi dulu tuh sempat ada di jembatan-jembatan yang masih rusak, tapi nggak tahu, nanti kita cek coba di depan apa jembatannya sama seperti dulu atau memang sudah bagus. Si Supri sendiri indikator bahan bakarnya ada di 4 sampai 5 bar ya, dia masih turun naik. Mungkin masih 5 bar itu udah mau ke 4 bar, jadi tadi naik turun dia. Tuh, bapak itu sunburning tuh, langsung hitam badannya.